pikir juga mungkin kan kita juga tidak bisa juga selalu menyalahkan pemerintah gitu ya. Mmm, Karena kalau menurut saya pemerintah punya tugasnya dan kita juga sebagai pelaku juga harus memiliki tanggung jawab mmm, terhadap masyarakat, untuk mengetahui gimana sih sebenarnya, berbisnis pertanian itu yang, berkelanjutan atau mhm, katakan sustainable gitu mhm, ya. Itu mhm, sih kalau menurut saya yang kita juga harus punya peran di situ ya, ya memang tidak bisa serta-merta kita harus bilang, "Wah pemerintah harus begini, mmm, pemerintah harus mmm, begitu." mmm, Tetapi kita juga sebagai pebisnis juga kita harus lihat dari sisi lain dan kita juga harus bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, mhm. bagaimana supaya pertanian kita itu bisa, lebih baik lah kira-kira begitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Makanan organik kini semakin ramai diminati oleh masyarakat. Cara pengolahan dan budidaya yang alami membuat khasiatnya dinilai baik bagi kesehatan. Kita akan membahas lebih detail, lebih lanjut dari sisi pengolahan pertanian hingga prosesnya menjadi makanan organik. Telah hadir di studio Aku Rasa bersama kita Pak John Tumiwa. Selamat sore Pak John. Selamat sore Cak Sehat Tom, ya? sehat Ya, begini Mas. kelihatan fresh ini karena makanan organik ini kayaknya. Ya, terima kasih sudah hadir Oh di saya Aku terima Rasa. kasih udah diundang sini. Sama-sama. Pak John Tumiwa ini merupakan pemilik dari usaha Boja Farm yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Mungkin ada sebagian masyarakat, barangkali termasuk saya juga, nggak terlalu paham bagaimana membedakan atau apa bedanya makanan organik dan non organik atau bahan makanan yang organik dan non organik. Mungkin Pak John bisa ceritakan tuh gimana? Oke, sebenarnya kalau kita bicara organik dan non-organik itu adalah proses daripada budidayanya, Mhm, gitu ya. Kalau bicara soal konvensional atau non-organik itu biasanya masih menggunakan bahan-bahan atau pupuk yang berbasis kimia, kimia. gitu. Mhm, Kalau kita bicara organik, ada beberapa macam yang organik gitu ya. Organik ada yang melakukan budidaya secara organik, mhm, ada juga yang melakukan budidaya secara organik dan tersertifikat mmm, gitu ya. Nah, banyak dari teman-teman yang mengerjakan budidaya secara organik tanpa sertifikat tanpa sertifikat. gitu. Jadi kalau berbudidaya secara organik itu tidak menggunakan bahan kimia Mhm, apapun. mhm, Tapi kalau berbicara, budidaya secara organik dan tersertifikat, sertifikasi, mhm, berarti secara lingkungan, secara tetangga, secara udara, secara air dan sebagainya itu harus 100% organik ya. gitu. Jadi Jadi ekosistemnya yes, harus jadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. betul. Jadi itu yang membedakan Mhm, sebenarnya. Jadi, mhm, ada konvensional yang menggunakan kimia, ada mhm, yang organik, ada yang, orang bilang organically grown dan organic certified, mmm, gitu sih bedanya. oke. Nah, Pak John sendiri mulai bisnis ini sejak kapan gitu? Apakah memang punya background, eee, pertanian gitu sehingga Jadi gini, kalau saya ngelihat, saya tidak punya background pertanian sama sekali. oke. Sekolah saya dulu, saya malah, sekolah S1 saya di pariwisata, Malah pariwisata? malah Luar pariwisata, biasa. S2 saya di teknologi. Tapi Heeh, memang dari kecil memang, saya sudah dibentuk, bahkan mungkin agak sedikit dipaksa sama orang tua saya mhm, untuk mengenal dan mencintai pertanian gitu. mmm, Jadi kalau dulu karena saya anak paling kecil, mhm, ibu saya itu paling sering, suruh saya siram tanaman-tanaman di rumah mmm, gitu. Karena saya paling kecil, abang-abang saya udah pada ke sekolah, saya mhm, masih di rumah, jadi ibu saya lah yang minta, mmm, "Coba kamu siramin itu tanaman-tanaman di belakang." mmm, Nah, kalau zaman dulu kan masak itu kan dari
mentah, ikan Hmm. mentah, Hmm. ayam masih hidup gitu kan. Hmm. Jadi isinya semua perutnya ditaruh di satu ember, diisi air. Nah, saya lah tugasnya menyirami gitu. Hmm. Dan dari kecil itu orang tua saya bilang, itu tanaman harus diajak ngomong. Hmm. Jadi jangan cuma disiram, Hmm. tapi diajak Diajak ngomong ngomong. gitu. Jadi kalau bicara soal kenapa suka pertanian, ya kan saya pikir ya mungkin karena hobi Hobi. gitu. Dan dari kecil udah memang dibiasakan untuk Iya, merawat gitu ya. iya. Merawat. Dari dulu ya disuruh-suruh nyiram, nyiram tanaman lah kira-kira gitulah. Heeh. Oke. Nah, lalu kapan itu mulai bisnis di Iya, jadi saya pertanian? waktu bisnis di pertanian itu sejak pada waktu orang tua saya begitu papa saya meninggal, begitu kembali ke kampungnya, dikubur di kampungnya itu, mulai saya ada ketertarikan untuk membangun pertanian di kampung orang tua saya. Sebelumnya bergerak di bidang apa? Di bidang pariwisata. Pariwisata tadi itu. Pariwisata tadi gitu. Memang jadi saya dulu bergerak karena memang sekolah saya di pariwisata, jadi saya memang masuk ke pariwisata industrinya. Tapi sejak bapak saya meninggal, saya melihat waduh ternyata di kampung orang tua saya ini sangat potensi gitu ya. Melihat lahan, kesuburan, iklim. Jadi saya berpikir wah mulailah saya mencoba masuk itu ya ke bisnis pertanian di sana. Terutama karena kan ya kalau orang tua saya itu kebetulan punya lahan, punya tanah di sana. Mulailah saya menggarap sedikit gitu ya. Mulai membina petani dan sebagainya dan kepikiran gitu, oh iya mungkin coba saya kembangkan yang namanya pertanian organik gitu. Jadi disitulah awal mulanya saya memiliki ketertarikan dan mulai berbisnis tanaman organik. Kenapa kok milih organik? Apakah karena market demand-nya sedemikian besar menurut Pak John saat itu? Jadi gini, kalau saya lihat pertanian organik itu adalah pertanian yang memiliki nilai tambah sebenarnya, gitu ya. Bukan hanya dari pola tanam atau ekosistemnya, tetapi saya melihat dengan pertanian organik ini paling tidak kita harus berhubungan langsung dengan para petani. Karena gini, untuk saya membina petani dan menjadi petani organik, itu saya harus berhubungan langsung kepada petani. Nah, yang kita kenal kalau berhubungan dengan pertanian itu pasti itu ada tengkulak desa, tengkulak kota, tengkulak kota besar dan sebagainya. Sehingga petani itu kalau saya lihat kurang menikmati hasilnya sebenarnya. Nah, dengan pertanian organik ini saya melihat wah di sini ada nilai tambah. Bukan hanya terhadap saya sebagai pelaku bisnisnya, tapi juga selaku petaninya. Petaninya juga menikmati nilai tambah tersebut. Disitulah saya pikir ya karena pada waktu itu saya memulai organik itu di tahun 2007. Di 2007 itu perusahaan kami yang perusahaan saya rasa mungkin yang pertama kali di Indonesia yang disertifikasi organik dengan standar Amerika, Eropa dan Jepang pada waktu itu. Ya karena melihat itu aja, saya melihat wah ternyata organik ini bisa menjadi nilai tambah gitu ya untuk kita sebagai pebisnis dan sebagai petani. Kira-kira itu. Dan Boja Farm juga kemudian selain budidaya sendiri, punya lahan sendiri kan ya, membina petani dan juga menjadi off taker ya. Sehingga memotong rantai nilai atau rantai pasok. Yang berjenjang yang tadi Pak John sampaikan itu. Betul, karena saya juga melihat begini. Tapi memang gini ya, bisnis di pertanian kita di Indonesia itu memang agak sedikit complicated lah kalau saya pikir ya. Dulu tahapannya saya membina para petani. Tapi kesini saya melihat waduh memang ya petani kita itu kan bukan semuanya juga mudah diatur sebenarnya. Ya bukan mudah dikawal gitu ya bahwa harus menanam seperti ini terus panennya harus begini. Karena kan problem daripada pertanian kita itu seringkali adalah panen muda. Gitu. Kenapa dia harus panen muda? Karena berbicara uang. Di ijon gitu ya. Iya, tapi sebenarnya
Ya salahnya ya juga kayak pemain-pemain kayak saya juga zaman dulu gitu. Karena kan setiap orang kan ingin memiliki barang gitu ya. Mhm. Begitu kita memiliki barang tersebut, ya kita bisa ada alat untuk Menguasai pasar. berbisnis gitu kan. Mhm. Sehingga seringkali kita ya memotong gitu apa namanya yang seharusnya katakan 8 bulan panen, Mhm. ini udah 5 bulan, ya karena kita takut nanti 7 bulan orang serobot gitu Iya, ya, iya. kitalah Heeh. lebih dulu gitu. Jadi memang ini kesalahan bukan disalahan ke petani saja, tetapi ini ada kesalahan juga dari sisi si pembeli gitu, Pak. Iya, Jadi makanya saya berpikir, kita bukan hanya dengan petani saja, tetapi kita juga harus memiliki yang namanya lahan sendiri. iya. Sehingga nantinya mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Karena kan sebenarnya petani itu kan melihat contoh. Iya, betul. Ya kalau kita menanam gitu kan mereka kan akan ngelihat, Cak, Iya, wah ini, kayak begini lebih bagus dan lebih harganya lebih bagus ya, lebih menarik ya. iya, Oh saya iya. ngikut deh Heeh, gitu. Nah betul. Perlu contoh. perlu contoh gitu ya. Nah cuman kadang-kadang contoh saja itu tidak cukup karena desakan orang-orang pembeli di sekelilingnya itu jauh Mhm. lebih Iya, keras karena iya, biasalah, Cak, iya. namanya udah ada duit di depan, di depan muka gitu, di depan mata. Nah, ini juga ada cerita sedikit. Jadi kalau misalnya kayak kita di kampung-kampung itu, begitu si pengijon atau si orang-orang ini datang, dia bernegosiasi dengan para petani, lagi ngobrol gitu di ruang tamu, biasanya yang nyaut dari kamar. Mmm. "Udah Pak, jual aja Pak, perlu Mhm. duitnya Pak." Kira-kira begitu tuh. Iya, iya. Jadi Heeh. ya akhirnya, itulah sebenarnya kalau menurut saya yang sering terjadi di Iya, kita ini iya. gitu ya, Iya, gitu. saya juga pernah mendengar itu, eee, terkait dengan kan beberapa waktu yang lalu mulai banyak nih startup-startup gitu ya, yang mencoba menawarkan solusi-solusi untuk, memperbaikilah gitu, Iya, ekosistem itu. Tapi kemudian yang saya dengar ketemu dengan masalah-masalah itu sehingga betul, akhirnya ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu ya, betul. kebangkrutan dan lain sebagainya. Tapi memang sangat sangat challenging, pertanian di Indonesia itu. Iya, Masalah pupuk gitu ya, betul, masalah kemudian distribusi, betul. masalahnya. Di lapangan itu beda dengan teorinya kan. Betul, betul. Dan itulah makanya yang saya pikir juga mungkin kan kita juga tidak bisa juga selalu menyalahkan pemerintah gitu ya. Mmm. Karena kalau menurut saya pemerintah punya tugasnya dan kita juga sebagai pelaku juga harus memiliki tanggung jawab Mmm. terhadap masyarakat, untuk mengetahui gimana sih sebenarnya, berbisnis pertanian itu yang, berkelanjutan atau Mmm. katakan sustainable gitu Mhm, ya. Itu mhm. sih kalau menurut saya yang kita juga harus punya peran di situ ya, ya memang tidak bisa serta-merta kita harus bilang, "Wah pemerintah harus begini, Mmm, pemerintah harus mhm, begitu." mhm. Tetapi kita juga sebagai pebisnis juga kita harus lihat dari sisi lain dan kita juga harus bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, Mhm. bagaimana supaya pertanian kita itu bisa, lebih baik lah kira-kira begitu. Iya. Boja Farm sendiri punya lahan berapa Jadi total, luas di Boja Farm itu yang satu hamparan itu kira-kira 15 hektar. mhm, Terus kita menanam kopi juga di lahan 5 hektar, mhm. terus kita juga menanam Arabica khusus, ya? arabica, Mhm, kita juga menanam vanila, mhm. khusus vanila itu di 3,5 hektar gitu. Jadi lahan kira-kira sekitar 23-an hektar lah Yang dimiliki sendiri. yang dimiliki sendiri. Mmm. Namun ya itu tadi tugas kita membina para petani di sekeliling Mhm, Boja Farm gitu. mhm. Dan itu juga memakan waktu, tidak mudah juga Iya, ternyata. iya, Dulu konsep yang kita berikan adalah bukan konsep kepegawaian, mhm. tetapi adalah konsep kemitraan. Kemitraan. Mhm, Tapi itu pun juga berjalan baru belakangan ini. Sejak dari 2017 kita menerapkan prinsip kemitraan itu tidak berjalan mhm. gitu. Karena tadi petani itu melihat gitu kan, ah kayak Godaannya begini banyak. godaannya banyak. Tapi setelah ke sini-sini mereka melihat, oh ternyata lebih enak jadi mitra Iya, ketimbang jadi pegawai. Dan itu yang sebenarnya kita maunya sebenarnya itu yuk jadi mitra. mhm.
jangan jadi pegawai gitu. Heeh. Karena kalau jadi pegawai ya masuk jam 7 pulang jam 4 gitu kan. Tapi kalau mitra ya sudah berbasis daripada objektif gitu. Iya. Ya manajemen by objektif aja gitu. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Jadi tadi komoditasnya ada kopi, vanila, Kita ada tanam kira-kira 16 jenis tanaman sayuran, 16 sayuran. 40-an jenis tanaman herbal, Mhm. terus ada 30-an jenis tanaman buah, Mhm. terus ada 14 atau 15 tanaman herbs. Mhm. Terus kita juga ada ubi. Mhm. Ada 3 jenis ubi dan ada juga kita menanam bambu. Bambu. Ya. Orang kan tanya, kenapa mesti bambu? Kan gitu kan. Jadi bambu ini sengaja saya tanam dari awal adalah untuk membuat salah satu bahan yang paling banyak kita pakai untuk membuat pupuk organik itu dari bambu. Serbuknya, Daunnya daunnya. maupun dari rebungnya. Oh. Itu. Gitu. Jadi kenapa kita tanam bambu? Dan kenapa juga kita tanam bambu selain dengan pupuknya? Karena bambu itu menciptakan banyak air. Iya. Gitu. Dia mengkonserv air. Jadi itu yang kita kenapa saya kalau di Boja Farm itu saya menanam ada 22 jenis bambu. Masing-masing ada 4, itu ada bambu Rusia, Cina, Jepang, Taiwan. Semua saya tanam. Jadi sekarang kita punya koleksi bambu yang cukup banyak dan menjadi hutan bambu. Itu sebenarnya. Luar biasa, saya bayangin ke sana bakal banyak hal-hal yang dari bicara bambu aja tadi sudah menarik gitu ya pilihannya. Karena memang kita harus pikirin pertanian itu harus menarik sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi ya itu saya berpikir juga dulu, waduh pertanian gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa memang semua ada fungsinya juga, ada waktunya juga. Akhirnya dengan major saya dulu sekolah di pariwisata. Jangan-jangan sudah jadi agroturism nih. Iya. Dan itu tempat ini sekarang Boja Farm ya sudah menjadi tempat agrowisata gitu. Ya kalau saya bilangnya agroeduwisata lah gitu. Jadi mengkombinasikan 3 unsur ini saya melihat bahwa bisa membuat sesuatunya sustain. Itu yang terpenting sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi bicara tentang agroturism nih. Jadi yang ada di sana di Boja Farm saat ini terkait dengan agronya sendiri, selain sebagai atraksi tentunya dan bagian dari edukasi juga, ada amenity-nya yang lain, mungkin udah bikin saung, bikin gitu, homestay. Oh ya, jadi di Boja Farm itu jadi memang yang kita awalnya kita kerjakan perkebunannya, farmnya. Setelah itu baru kita buat kafenya. Setelah kafe kita buat glampingnya. Gitu. Jadi perpaduan inilah yang bisa kalau menurut saya membuat ini sustain. Jadi Boja Farm itu adalah destinasi di mana orang bisa merasakan kenikmatan dalam berpariwisata gitu ya, sambil belajar mengenai pertanian organik. Kira-kira gitu. Lokasi tepatnya di mana, Pak John? Jadi di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor. Cijeruk. Ya, dan itu letaknya itu memang benar-benar di pundaknya Gunung Salak, kira-kira gitu. Jaraknya juga dari Tol Bogor, begitu kita keluar Tol Bogor menuju ke tempat kami itu kira-kira 14 kilometer, kira-kira itu. Ya. Ya, menarik sekali tentunya. Tapi sebagai sebuah bisnis, ya tentunya yang namanya bisnis pasti nggak baik-baik selalu. Betul, gitu betul. Ya. Apalagi saya bayangkan dan saya selalu sering menerima informasi itu bahwa menjadi petani di Indonesia itu sangat challenging. Mungkin ada yang mengatakan tidak menarik gitu karena banyak faktor. Nah, gimana pengalaman Pak John sejauh ini mengelola membesarkan Boja Farm? Iya sih sebenarnya begini ya. Kalau saya lihat menjadi petani itu buat kalangan katakan kalangan milenial itu sangat tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau menurut saya banyak orang berkonsentrasi hanya di ujungnya saja. Coffee shop itu hanya di ujungnya saja. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana pertanian kopinya gitu. Ya, jadi karena begitu bicara soal pertaniannya,
itu yang paling jelimet. Tadi yang seperti saya bilang bahwa begitu kita cuman membina para petani, udah dibina petaninya, begitu ada orang yang datang Hmm. tiba-tiba ujuk-ujuk dengan bawa uang harganya bedanya cuman 3.000 Heeh, 5.000 heeh. dilepas ke sana. Ya. Sehingga kita yang membina capek-capek Iya. gitu, ya akhirnya susah lagi gitu Hmm. ya. Nah itulah yang makanya saya bilang bahwa sebenarnya dari teman-teman yang punya anak-anak muda ini sekarang saya lihat selalu saya bilang bahwa kalau kalian sudah punya bisnis di ujungnya ini, di coffee shopnya, jangan pernah berhenti bahwa wah kita buka cabang di sana, di sini, di sini. Hmm. Tapi yang harus dipikirkan bagaimana kita memiliki tanamannya Ya. gitu. Nah tanamannya itu kan bilang, oh saya punya binaan petani. Tadi Ya. saya membina petani itu, aduh dari dulu kerjaan saya tuh kan ngebina terus Hmm. gitu kan. Hmm. Tapi biasanya di akhir-akhir musim panen seringkali kecewa gitu kan. Nah oleh sebab itu kenapa saya pikir wah udah deh bikin deh intinya deh. Hmm. Yang lain saya tinggal bina gitu. Tapi paling tidak di kebun inti kita ini bisa memproduksi dengan prosedur yang maksimal gitu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya itu kalau orang mau bicara soal pertanian aduh kadang-kadang aduh malesnya gitu. Hmm. Tapi ya itu saya bilang mestinya pemikirannya ya udah yuk tanam sendiri. Ya. Budidayalah sendiri gitu. Jadi saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak John, kunci keberhasilannya adalah dan sarannya adalah jangan buru-buru integrasi horizontal, Yes. tapi vertikal ya di Vertikal. rantai pasoknya Betul. dari end to end dari hulu sampai ke hilirnya gitu, Betul. untuk dikuatkan. Jadi sebenarnya gini Pak, saya itu didukung sama orang-orang pinter Cak. Hmm. Tim saya ini benar-benar orang-orang pinter Cak. Jadi artinya dia bukan cuma hanya pintar tapi dia menekuni dan dia mempercayai gitu. Gitu ya. Karena ya kita ini kan sebagai pemimpin ini kan juga harus bisa meyakini anak-anak di bawah gitu. Dan kebetulan teman-teman saya ini, anak-anak saya ini benar-benar orang-orang pintar. Dan dia, makanya saya bilang begini, untuk mitra yang bekerja sama dengan kita harus dipastikan memiliki risiko yang minimal. Nah itu adalah tugasnya dari teman-teman tuh. Gitu. Jadi biarlah uji cobanya di kita pada waktu itu, oh ternyata kalau tanam ini resikonya kayak begini. Nah sudah harus dicari tahu bagaimana untuk meminimalkan. Dan kalau itu gagal biar di kita yang gagal.